Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 izin menyampaikan hasil diskusi dalam penyusunan tugas besar untuk memenuhi nilai mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi Teknologi Informasi yang berjudul Perencanaan Strategi Sistem Informasi Teknologi Informasi, Studi Kasus Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri. Eh, Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Lutfia Aulia dengan NIM 21004. Yang kedua ada Salsa Rahma dengan NIM 21010 yang saat ini sebagai moderator. Yang ketiga ada Anissa Siva Cantika dengan NIM 21 2012 dan ada Shania Putri Henry dengan NIM 21 2020. Dalam pembahasan kali ini kami mempunyai beberapa poin. Yang pertama ada rencana pemahaman kondisi saat ini. Yang kedua, tahap pemahaman kondisi saat ini. Yang ketiga, tahap interpretasi kebutuhan mendatang. Yang keempat, tahap formulasi strategi. Dan yang kelima, portofolio aplikasi mendatang. Tahap yang pertama, yaitu rencana pemahaman kondisi saat ini, akan saya sampaikan sendiri. Dalam subbahasan tahap pertama ini terdapat 3 subbahasan, yaitu ada analisa pemahaman kondisi saat ini pada organisasi, analisa SWOT, dan juga metode pengumpulan data. Dalam analisa pemahaman kondisi saat ini pada organisasi itu juga terbagi atas 4, yaitu menganalisa eksternal bisnisnya, internal bisnis, eksternal SITI, dan juga internal SITI. Kita mulai bahas satu-satu. Yang pertama ada analisa eksternal bisnis. Nah, pada analisa eksternal bisnis ini, lingkungan eksternal bisnis pada jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang itu dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kendali jurusan. Nah, faktor-faktor tersebut berpotensi memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan dan proses internal bisnis dari jurusan itu sendiri. Untuk memastikan kelancaran operasionalnya, diperlukan analisa lingkungan eksternal bisnis untuk mengetahui bagaimana ancaman dan juga peluang yang akan mempengaruhi jurusan. Analisa ini dapat dilakukan menggunakan analisa PES. Apa itu analisa PES? Analisa PES itu adalah analisis lingkungan eksternal organisasi yang dapat mempengaruhi aktivitas dan kinerjanya. Nah, model analisis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menggambarkan informasi terkait faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi eh, organisasi itu sendiri. Nah, analisa PES ini eh, terdiri atas analisa politik, ekonomi, sosial, dan juga teknologi. Nah, untuk politik itu meninjau bagaimana kondisi atau kebijakan-kebijakan politik yang berdampak pada jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang itu sendiri. Nah, tidak hanya meninjau dampak saat ini, tetapi juga memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Untuk faktor ekonominya itu eh, aspek yang meninjau isu-isu ekonomi eksternal yang juga nantinya akan mempengaruhi jalannya jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang. Nah, untuk sosial itu nantinya akan mengukur kondisi lingkungan sosial masyarakat yang juga mempengaruhi jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang. Dan yang terakhir, faktor faktor teknologi merupakan aspek teknologi yang membantu dalam menghadapi tantangan bisnis dan juga mendukung efisiensi bisnis seperti penggunaan aplikasi ataupun mempunyai jaringan internet yang memadai pada jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang. Next, ada analisa internal bisnis. Nah, untuk analisa internal bisnis sendiri pada jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang dapat dilakukan dengan menggunakan analisa bisnis strategi ataupun analisa balance scorecard. Dari analisa-analisa tersebut diharapkan kekuatan dan juga kelemahan dapat diidentifikasi. Untuk analisa bisnis strategi, itu dimulai dengan penjelasan bagaimana mengenai tujuan bisnis dari organisasi yang meliputi visi, misi, strategi, dan juga tujuan dari jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang sendiri. Eh, Nah, analisa ini dapat diperoleh melalui wawancara ataupun mempelajari dokumen organisasi. Nantinya analisa ini dapat
mengidentifikasi, memahami, dan juga menganalisis lingkungan internal pada organisasi mengenai kondisi saat ini. Dengan menganalisis strategi bisnis, dapat diketahui kebutuhan untuk menyesuaikan atau memperbaiki strategi tersebut dalam konteks pengembangan sistem informasi. Nah, yang kedua itu dapat dilakukan analisa balance scorecard yang meliputi 4 perspektif. Ada finansial perspektif, itu pengukuran seperti pendapatan, margin keuntungan, dan pengeluaran operasional. Dan juga ada customer perspektif, itu mencakup tingkat kepuasan dan perbandingan dengan standar kompetitor lain, seberapa baik organisasi dalam melayani kebutuhan pelanggannya. Kemudian ada internal proses perspektif, itu pengukuran seperti tingkat kesalahan atau cacat dalam proses, efisiensi penggunaan sumber daya, dan juga perbaikan yang dilakukan oleh eh, yang dilakukan terhadap proses-proses yang tidak efisien. Kemudian ada learning and growth perspektif, itu pengukuran seperti tingkat pelatihan karyawan, inovasi produk atau layanan, investasi dalam pengembangan karyawan, dan juga kemampuan organisasi untuk mengubah strategi sesuai dengan perubahan pasar ataupun lingkungan bisnis. Next, next yaitu analisa eksternal SITI. Pada analisa eksternal SITI pada jurusan teknik mesin ini nantinya akan difokuskan pada peninjauan tren teknologi dan penggunaan SITI dari organisasi yang memiliki jenis proses yang sama. Analisa ini nantinya diharapkan dapat menemukan variasi dari potensial pengembangan SITI yang dimiliki oleh jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Padang dan memungkinkan juga untuk diterapkan pada masa yang akan datang. Next, ada analisa internal SITI pada jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang. Itu nantinya akan difokuskan pada analisis proses bisnis yang sedang berjalan dan apa strategi bisnis jangka pendek maupun jangka panjang yang akan digunakan pada organisasi. Nah, analisa ini nantinya diharapkan dapat merancang kembali rincian rancangan strategi bisnis yang dimiliki oleh jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang yang memungkinkan untuk diterapkan pada masa yang akan datang. Next, selanjutnya yaitu analisa SWOT. Nah, pada analisa SWOT ini menjelaskan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dalam jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang. Proses ini melibatkan faktor internal dan juga eksternal yang mempengaruhi jurusan teknik mesin itu sendiri. Nah, analisa SWOT dapat diterapkan dengan menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktor, lalu menerapkannya pada matriks SWOT. Next. Nah, selanjutnya metode pengumpulan data di sini terdapat 3 metode yang dapat digunakan nantinya, yaitu ada wawancara, analisa dokumen, dan juga rencana observasi. Next. Untuk wawancara, dapat dilakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses SITI-nya. Sebagai contoh, di sini ada 5 pertanyaan seperti bagaimana sih situasi proses bisnis dengan keterlibatan mahasiswa di jurusan teknik mesin, apakah jurusan ini memiliki persyaratan atau peraturan khusus yang diterapkan pada proses bisnisnya, atau apakah sebelumnya sudah ada penerapan otomatisasi sistem informasi di jurusan tersebut, dan seberapa efektif dan efisienkah proses bisnisnya. Lalu ada juga pertanyaan, apa saja yang dibutuhkan dari sistem pada sistem informasi melalui proses bisnis di jurusan saat ini. Next, juga bisa dilakukan analisa dokumen seperti dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengumpulan datanya, seperti dokumen rencana strategis dari jurusan teknik mesin tersebut, lalu bisa dilihat dari website jurusannya, dapat membantu mengetahui kegiatan ataupun visi misinya, strategi, dan juga kegiatan-kegiatan yang berjalan pada jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang. Kemudian juga dapat dianalisa dokumen-dokumen seperti formulir surat bebas persoalan dari jurusan teknik mesin, seperti dokumen yang
merupakan tanda bebas mahasiswa telah melaksanakan tugas yang telah diberikan sebagai persoalan kompensasi. Mungkin ada kegiatan kompensasi di jurusan teknik mesin tersebut. Terus ada formulir pelaksanaan kompensasi. Next. Selanjutnya, rencana observasi, eh, di mana observasi ini dapat dilakukan secara langsung ke jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang dengan melihat kumpulan berkas-berkas dokumen yang mungkin dapat dianalisa. Kemudian, observasi ini juga berguna untuk mengetahui seperti apa pengumpulan berkas dalam satu terakhir dan untuk melakukan wawancara kepada pihak jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang. Nah, observasi ini juga dapat dilakukan terhadap sistem informasi yang digunakan dan mengulik apa saja sih informasi yang tersedia dan juga yang akan dilaksanakan. Mungkin untuk tahap pertama yang pemahaman kondisi saat ini tuh hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, tahap pemahaman kondisi saat ini, ya tahap kedua yang akan dijelaskan oleh Shan. Shania Putri Hendri. Kepada Shan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi setelah kami melakukan rencana pemahaman kondisi saat ini dari studi kasus yang ini jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang, maka kami mendapatkan tahapan beberapa informasi terkait bagaimana sih situasi saat ini dan kami masukkan ke bagian tahap pemahaman kondisi saat ini setelah melakukan observasi langsung ke jurusan Teknik Mesin, lalu juga melakukan analisis dokumen serta mewawancarai dengan list pertanyaan yang telah kami sediakan sebelumnya dengan pihak jurusan Teknik Mesin secara langsung, yaitu dengan ketua jurusannya. Nah, mungkin kita bisa masuk pada bagian pertama, yaitu analisa eksternal bisnis, yaitu menggunakan analisa PES. Nah, di analisa PES ini sendiri, itu ada terdapat 4 poin yang kami dapatkan terkait politik, ekonomi, sosial, dan juga teknologi. Dan untuk yang pertama, itu terkait politik. Nah, pengaruh politik ini tentunya memiliki dampak yang cukup besar dalam perkembangan jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Padang. Yang pertama itu adanya regulasi pemerintah terkait standar pendidikan, yang mana ini tertera pada UU nomor 12 tahun 2012 pasal 54 tentang standar pendidikan tinggi mengharuskan setiap institut pendidikan untuk memenuhi standar tertentu guna menjaga kualitas pendidikan. Lalu yang kedua terkait kebijakan pemerintah seperti MPKM, ini akan mempengaruhi terkait kurikulum dan juga standar pendidikan yang sedang berjalan, yang mana implementasi kebijakan ini memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang baru. Yang kedua, terkait ekonomi, itu ada pertumbuhan sektor seperti manufaktur. Jadi eh, dengan adanya pertumbuhan sektor-sektor yang seperti manufaktur dan juga energi, transportasi, serta ada konstruksi, meningkatkan permintaan terhadap lulusan yang berkualitas. Hal ini mendorong jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Padang untuk terus meningkatkan mutu akademiknya guna memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Lalu adanya investasi dalam pendidikan, yang mana itu baik dari segi pemerintah maupun sektor swasta. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas akademik di jurusan teknik mesin. Lalu pada bagian ketiga, pada bagian sosial, itu adanya harapan masyarakat akan pendidikan, yang mana ini akan memberikan pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis bagi lulusannya. Yang lalu ada kesempatan yang setara untuk mahasiswa-mahasiswa yang memiliki latar belakang yang berbeda, yang mana ini memberikan kesempatan yang setara bagi siapapun untuk menempuh pendidikan di jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Padang. Yang mana ini juga akan meningkatkan peluang untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan beragam. Lalu untuk bagian teknologi, itu ada terkait kesiapan dosen dan juga mahasiswa, yaitu bagaimana kesiapan dosen dan mahasiswa ini tentunya berbeda dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada saat ini, dan hal ini membutuhkan pelatihan tambahan agar penerapan teknologi di jurusan teknik mesin itu bisa lebih optimal. Dan terakhir, adanya penggunaan SPADA, yang mana SPADA ini adalah sistem informasi pembelajaran daring yang berguna untuk meningkatkan pembelajaran mahasiswa serta interaksi mahasiswa dengan dosen secara daring. Next. Nah, selanjutnya kita bakal masuk terkait analisa internal bisnis. Ini yang pertama terkait analisa bisnis strateginya itu. Yang pertama adanya visinya itu menjadi jurusan yang berwawasan internasional dalam penerapan teknologi untuk menciptakan alumni dan karya unggul. Lalu yang kedua terkait misinya, yaitu membuat program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui pendidikan dan penelitian. Lalu ada yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan industri dengan cara membuat
Teaching Factory dan penerapan revolusi industri 4.0. Lalu ada tujuan dari jurusan ini sendiri itu mempunyai karya bermutu, prestasi internasional, lalu mempunyai program tersertifikasi, dan praktisi mengajar, lalu mempunyai kurikulum terintegrasi dan Teaching Factory, adanya penerapan revolusi industri 4.0 dan memperbaiki manajemen jurusan. Lalu untuk strateginya sendiri itu adalah menciptakan alumni dan karya bermutu sesuai kebutuhan masyarakat dan industri, lalu berusaha meraih prestasi akademik dan non-akademik pada tingkat internasional, membuat program tersertifikasi untuk menunjang MBKM, mengundang praktisi nih untuk mengajar dari industri, lalu memperbaiki kurikulum agar selalu sesuai dengan produk unggulan, serta mengembangkan nih teaching factory yang sedang berjalan agar dapat menjalin kerjasama dengan industri, memperbaiki hubungan dengan industri yang ada untuk menerapkan revolusi yang terbaik, lalu memperbaiki manajemen jurusan untuk menuju akreditasi internasional. Nah, yang kelima itu terkait proses bisnis yang ada pada analisa internal bisnis ini sendiri, itu yang pertama adanya proses bisnis terkait pendaftaran mahasiswa. Jadi, calon mahasiswa itu dapat melakukan pendaftaran secara online pada website dengan mana, mereka melengkapi data diri pada formulir pendaftaran, lalu mengunggah dokumen seperti ijazah, foto, serta melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Setelah melakukan, tahapan tersebut, tim dari jurusan akan memverifikasi atau dari politeknik sendiri akan memeriksa dokumen yang diunggah dan juga akan melakukan dan apabila mahasiswa telah terverifikasi, maka calon mahasiswa akan resmi terdaftar. Lalu yang kedua, terkait, proses bisnis kegiatan belajar mengajar, yang mana dosennya akan melakukan penyusunan rencana belajar, pembelajaran semester dan menyiapkan materi kuliah yang dapat diunggah pada portal Spada untuk diakses oleh mahasiswa. Nantinya mahasiswa dapat mengambil mata kuliah itu berupa paket, kalau di Politeknik sendiri itu perkuliahannya itu menggunakan sistem paket. Dosen akan mencatat kehadiran mahasiswa baik secara manual maupun secara sistem terintegrasi. Hal ini disesuaikan dengan, regulasi dari masing-masing dosen, serta menyampaikan materi di kelas, laboratorium, ataupun bengkel. Setelah pertemuan selesai, akan diadakannya evaluasi pembelajaran seperti UTS ataupun UAS di akhir semester dan dosen akan memberikan penilaian. Selanjutnya itu terkait proses bisnis magang, yang mana kalau di Politeknik sendiri, itu mahasiswanya harus melakukan magang sekisaran 1 semester atau 6 bulan pada salah satu company yang mereka tuju, yang mana program studi ini akan menyusun, program magang berkoordinasi dengan perusahaan mitra dan industri terkait, serta menyusun jadwal dan periode magang. Nah, mahasiswa yang telah mendaftar dengan menyiapkan, surat permohonan magang ini akan menunggu dulu untuk kayak surat balasan mitra, surat tugas, serta berkas lainnya. Setelah diterima, mahasiswa akan melakukan magang selama 1 semester dengan pemantauan serta adanya bimbingan dari dosen pembimbing. Mahasiswa memberikan laporan selama magang pada akhir kegiatan magang mereka dan mempresentasikan hasilnya, dan dosen akan melakukan evaluasi serta memberikan feedback terkait kegiatan magang yang telah mereka laksanakan. Selanjutnya ada proses bisnis kompensasi. Jadi setiap kelas itu memiliki seorang penanggung jawab dari kepala labor atau kepala bengkel ataupun dari pihak administrasi yang akan memberikan arahan dan tugas kompensasi atau kegiatan untuk melakukan pembayaran kompensasi. Nah, kompensasi ini tuh terkait, ketidakhadiran mereka. Jadi mahasiswa itu akan menghubungi penanggung jawab terlebih dahulu untuk tugas kompensasi apa yang akan mereka lakukan, seperti apakah mereka akan membantu di pihak laboratorium, ruang administrasi jurusan, yang mana itu harus dilakukan sebelum jam 9 pagi untuk dimulai dan maksimal 8 jam untuk 1 hari. Nah, perhitungan kompensasi ini sendiri itu didasarkan pada jumlah SKS yang ditinggalkan atau ketidakhadiran dari mahasiswa. Yang mana nantinya kertas kompensasi ini yang diterima dari ruang administrasi jurusan akan memerlukan tanda tangan pengawas, pembimbing akademik, dan juga sekretaris jurusan. Bahkan jika tidak ada jam kerja kompensasi, mahasiswa itu tetap harus memenuhi berkas atau lampiran formulir kompensasi ini agar dapat mengambil pada mata kuliah pada semester selanjutnya. Next. Oke, selanjutnya itu terkait rencana jangka panjang. Jadi kayak penerapan sistem informasi terintegrasi untuk manajemen kegiatan yang ada pada jurusan teknik mesin akan ditingkatkan untuk memudahkan stakeholder baik sivitas kampus serta mahasiswa dalam menjalankan proses yang ada. Evaluasi berkelanjutan, pengumpulan feedback dari semua kegiatan yang dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan inovasi magang ini dengan tujuan utama itu untuk menghasilkan lulusan yang akan siap gitu. Nah, oke. Selanjutnya kita bakal masuk ke bagian analisa eksternal SITI, yang mana kita, di sini kami melakukan hasil analisa terkait tren teknologi informasi. Nah, jadi, di sini didapatkan bahwa adanya pemanfaatan kabelan, dalam penunjang
jaringan apabila terjadinya gangguan jaringan portable di saat genting dan membutuhkan jaringan yang stabil. Lalu yang kedua adanya penerapan perangkat nih dari Microsoft dalam kegiatan proses bisnis. Jadi kayak Microsoft yang beragam itu diterapkan, untuk, secara eksternal dari SITI dari jurusan, teknik mesin sendiri untuk agar, kegiatan proses bisnis instansi itu terorganisir serta rapi dan jelas. Lalu adanya penggunaan cloud berupa kayak G Drive dan juga memberikan akses portable nih dari data yang dimiliki. Serta yang terakhir adanya penggunaan website untuk media menjalankan sistem informasi yang ada pada instansi dan diakses oleh, yang memiliki kepentingan. Nah, selanjutnya setelah mengetahui terkait eksternalnya SITI-nya, ini adalah internal dari SITI-nya sendiri. Yang pertama itu adanya infrastruktur TI. Jadi jurusan itu saat ini telah menerapkan, sistem informasi atau teknologi informasi, yaitu berupa situs web yang informatif serta fungsional dan menyediakan informasi tentang program studi, staf pengajar, fasilitas, berita terkini. Lalu adanya strategi bisnis jangka panjang. Nah, di sini itu ada pengimplementasian SITI yang diperlukan untuk waktu jangka panjang agar SITI tersebut dapat terus berkembang menjadi sistem yang dapat bermanfaat ke depannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak jurusan, untuk mengimplementasikan SITI ini akan dilaksanakan dalam jangka panjang agar dapat dimaksimalkan nih peluang serta manfaat dari SITI tersebut. Nah, lalu adanya, SDM yang belum tersedia. Jadi, dari pihak jurusan itu saat ini belum memiliki, tim dari SITI merekanya sendiri. Jadi yang melakukan proses SITI itu adalah masih dari pihak-pihak admin, yang mana latar belakang mereka itu bukan dari SITI sendiri, sehingga adanya kesulitan dalam melakukan, penunjangan terkait SITI ini sendiri. Lanjut, kita pada bagian analisis SWOT atau SWOT. Yang pertama itu terkait kekuatan atau strength-nya sendiri. Jadi kayak dari jurusan ini telah memiliki fasilitas peralatan praktek yang lengkap, serta memiliki SDM dengan keahliannya masing-masing. Jadi kayak dengan labor yang berbeda-beda, dengan program studi yang berbeda-beda, untuk SDM menunjang perkuliahannya itu sudah sangat cukup dan sudah sangat bagus, yang sesuai dengan keahlian dari pengajarnya masing-masing. Lalu mempunyai tempat uji kompetensi, serta memiliki sistem pembelajaran online. Lalu untuk kelemahannya sendiri atau weakness, itu kurikulumnya masih belum sempurna dan masih terus dilakukan perbaikan. Jadi kayak selalu dilakukan evaluasi-evaluasi agar kurikulum itu selalu sesuai dan sejalan dengan bagaimana perkembangan pendidikan saat ini. Lalu adanya teaching factory yang masih perlu dikembangkan, hubungan industri yang belum terorganisir dengan baik. Jadi walaupun setelah memiliki kontrak kerjasama, tapi tentu saja masih ada hal-hal yang masih kemis dalam berkomunikasi yang dapat ditingkatkan untuk memastikan hubungan kerjasama tersebut. Lalu adanya manajemen jurusan yang belum efektif dan masih perlu diperbaiki. Untuk peluang atau opportunity-nya sendiri, yaitu adalah karya dosen dan mahasiswa itu berpeluang untuk digunakan oleh masyarakat. Lalu jurusan teknik mesin ini memiliki peluang nih untuk meraih prestasi secara internasional, yang mana dari Politeknik sendiri itu karena berbasis langsung, praktek, sehingga mereka menciptakan banyak, alat-alat yang dapat diuji untuk kayak meraih prestasi secara internasional, lalu memberikan peluang untuk membuat produk-produk unggulan, serta berpeluang untuk bekerja sama nih dengan industri yang lebih luas lagi. Lalu untuk ancaman atau threats-nya sendiri adalah adanya revolusi industri 4.0 yang menjadi acuan kemajuan teknologi, sehingga harus adanya penyesuaian dan adaptasi yang cepat. Lalu adanya akreditasi internasional menjadi kebutuhan dunia pendidikan sekarang ini untuk sebagai suatu standar yang baik dipandang oleh masyarakat. Lalu adanya Merdeka Belajar atau dari kampus Merdeka ini menjadi strategi pendidikan, serta pembelajaran itu masih membutuhkan, masih sesuai dengan kebutuhan industri, menjadi, suatu hal yang mendukung di dunia pendidikan dari jurusan teknik mesin ini sendiri. Nah, jadi ini adalah selanjutnya kita dapat melihat, hasil dari analisa dokumen yang kami lakukan. Jadi di sini kami mendapatkan, Renstra atau Rencana Strategis Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang yang berisikan regulasi-regulasi dalam mereka menjalankan proses bisnisnya. Jadi di sini, dijadikan suatu pedoman nih untuk kebutuhan serta prioritas jurusan dalam hal mengembangkan teknologi informasi. Nah, dokumen Renstra ini juga dapat membantu nih dalam menentukan proyek-proyek sistem informasi yang harus diprioritaskan dan implementasikan terlebih dahulu. Dan selanjutnya adalah adanya website jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang, yang mana di sini kami mendapatkan banyak banget informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum, yang mana kita tuh bisa tahu bagaimana kegiatan dan penentuan proses bisnis yang dikembangkan, dari jurusan Teknik Mesin ini sendiri. Dan juga di sini tersedia kayak informasi-informasi seperti visi misi, strategi, kegiatan, yang mana ini menjadi suatu, gambaran bagi mahasiswa-mahasiswa atau calon-calon mahasiswa, apakah mereka ingin memutuskan untuk menjadi bagian dari jurusan teknik mesin ini juga jadi bagian dari untuk mempromosikan bagaimana jurusan teknik mesin itu dapat meningkatkan, ilmu mereka dan memberikan lulusan terbaiknya. Next. Nah, di sini untuk ada juga kami mendapatkan suatu formulir surat bebas persoalan jurusan teknik mesin atau untuk ini digunakan pada persoalan kompensasi. Jadi yang mana di sini tuh
akan adanya kayak data persoalan untuk kompensasi yang telah dilaksanakan, tanggal bebas, serta siapa yang berwenang untuk menandatangan, yang mana setiap mahasiswa harus menyelesaikan atau mendapatkan atau mem-fulfill berkas ini pada akhir semester agar mereka dapat mengambil, paket perkuliahan di semester selanjutnya. Next. Nah, ini adalah formulir atau berkas yang juga sepaket sama yang formulir sebelumnya, yang mana di sini itu untuk keterangan, bagaimana mereka melakukan pelaksanaan kompensasi, yang berisikan informasi kayak, identitas mahasiswa, waktu dan jam pelaksanaan dari kompensasi mereka, jenis tugas yang diberikan, dan nama pengawas. Jadi di sini bisa tahu nih bahwa kegiatannya itu bisa beragam dan waktunya pun bisa beragam. Jadi mereka, bisa menyelesaikan dalam per hari itu berbeda-beda berapa jam kompensasi yang mereka laksanakan. Next, ini adalah, beberapa capture observasi yang kami lakukan. Ini adalah gambaran nih ruangan jurusan Teknik Mesin. Jadi untuk foto yang sebelah kiri ini adalah ruangan administrasi jurusan Teknik Mesin, yang mana di balik tulisan ini itu adalah ruangan, ketua jurusannya. Jadi kayak ruangan ketua jurusan dan administrasi jurusan itu kayak satu ruangan yang sama, ataupun terpisah oleh suatu bilik atau sekat yang bisa diakses satu sama lainnya. Dan ini adalah foto-foto nih saat mahasiswa sedang melakukan pembayaran kompensasi. Jadi pembayaran kompensasi ini adalah kegiatan membantu baik dari pihak administrasi jurusan ataupun dari pihak bengkel. Misalnya dilihat sini ada membantu berkas-berkas ataupun kayak melakukan, perapian terkait ruangan. Jadi kayak, kegiatan kompensasi atau pembayaran kompensasi ini akan sangat beragam tergantung dengan penanggung jawabnya masing-masing, ingin mengarahkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan apa, yang mana nanti akan dihitung dari segi jamnya. Oke, mungkin, itu, yang dapat dijelaskan terkait, informasi yang pada pembahasan kedua, dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Shania atas penjelasan tahap perencanaan masa kondisi saat ini. Selanjutnya, untuk tahap berikutnya yaitu tahap interpretasi kebutuhan mendatang yang akan dijelaskan oleh oleh Lutfia Aulia kepada Audi. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana sih kondisi dari jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang, nah selanjutnya kita akan menginterpretasikan apa aja sih kebutuhan mendatang yang dibutuhkan oleh jurusan tersebut. Nah, yang pertama itu adalah analisa value chain, di mana analisa value chain ini merupakan pengidentifikasian kegiatan utama dan pendukung yang menambah nilai produk, kemudian menganalisanya untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Nah, kegiatan ini ialah strategi yang digunakan untuk menganalisa kegiatan internal organisasi. Nah, dalam value chain ini ada dua aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Nah, aktivitas utama ini memiliki 5 kategori pada kegiatan utamanya, yaitu seperti inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing dan sales, dan service-nya. Nah, untuk aktivitas pendukung sendiri memiliki beberapa kegiatan utama seperti organization infrastruktur, human resource management, teknologi development, dan procurement. Nah, ini untuk penjelasannya. Pada tabel value chain ini kita dapat melihat ada aktivitas pendukungnya yang dapat dilihat pada tabel pada kolom sebelah kiri yaitu organization infrastructure, human resource management, technology development, procurement-nya. Terus untuk yang di kolom bawah itu adalah uh, untuk aktivitas utamanya. Nah, untuk organization infrastructure di Politeknik Negeri Padang sendiri adalah struktur organisasinya yang jelas, tempat kegiatan pelaksanaan kegiatan di jurusannya. Terus untuk human resource manajemennya, tenaga ahli di bidangnya dalam mengurus setiap hal terkait dengan bidangnya masing-masing, terus staf yang bertanggung jawab. Untuk teknologi development-nya, pengembangan sistem terintegrasi serta penyediaan panduan kegiatannya. Terus untuk procurement-nya, ETK administrasinya, terus perlengkapan penunjang kegiatan kampus. Nah, untuk inbound logistiknya sendiri, ada penerimaan mahasiswa baru, terus mendapat sumber daya keuangan dari pemerintah dan sumber daya lainnya, adanya dukungan SDM, terus ada perangkat praktikum dan penelitian, terus ATK administrasinya, terus untuk operationnya ada kegiatan di kampus, bimbingan mahasiswa, kerjasama industri, pengabdian masyarakat, serta pengurusan kompensasi. Untuk outbound logistiknya ada lulusan kompeten, karya unggulan, layanan pengabdian, mengawal mahasiswa. Terus untuk market salesnya ada promosi program studi, kerjasama, perlombaan dan penelitian, serta sisi edukasi. Untuk servisnya ada bimbingan,
dan konseling, pelatihan dan workshop, penelitian dan pengembangan, serta layanan tanya jawab. Nah, untuk analisa dari value chain sendiri, untuk potensi kebutuhan bisnisnya, yang pertama aktivitas kompensasi. Di sini ada tiga kebutuhan bisnisnya. Yang pertama, dalam proses pengambilan berkas kompensasi, yang terlibat adalah administrasi jurusan. Potensi kebutuhannya itu adalah tersedianya berkas untuk setiap mahasiswa yang melakukan kompensasi. Yang kedua, ada proses pelaksanaan kompensasi. Di sini bagian terlibat adalah kepala labor, kepala bengkel, teknisi, administrasi, dan administrasi jurusan. Karena mereka adalah orang-orang yang nantinya akan bertanggung jawab dalam menyediakan kegiatan bagi mahasiswa yang terlibat. Nah, untuk potensi kebutuhan bisnisnya itu ada terarah dan tersedianya tempat untuk kegiatan pembayaran kompensasi bagi mahasiswa. Yang ketiga itu ada proses pelaporan kegiatan kompensasi dan yang terlibat dalam pelaporan ini adalah sekretaris jurusan serta administrasi jurusan. Nah, potensi kebutuhan bisnis dari proses kegiatan tersebut adalah terdapat hasil kegiatan kompensasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, untuk aktivitas kedua yaitu kegiatan perkuliahan. Di sini juga terdapat beberapa proses. Yang pertama itu absensi perkuliahan. Di sini yang terlibat adalah dosen serta administrasi jurusan. Potensi kebutuhan bisnisnya adalah adanya sistem informasi terpusat dan terdigitalisasi. Untuk proses yang keduanya adalah proses pembelajaran. Di sini yang bagian yang terlibat juga dosen sama administrasi jurusan. Dengan potensi kebutuhan bisnisnya yaitu meningkatkan penggunaan sistem informasi yang telah ada. Untuk yang proses yang ketiga, yaitu pengurusan magang. Di sini yang terlibat adalah administrasi jurusan serta sekretaris jurusan. Potensi kebutuhan bisnisnya yaitu berupa pembuatan sistem pendaftaran yang terintegrasi. Nah, untuk aktivitas selanjutnya itu ada organization infrastructure untuk aktivitas penunjangnya. Di sini prosesnya adalah perundingan pembagian tempat perkuliahan tiap kelas. Bagian yang terlibat yaitu kepala labor, kepala bengkel, teknisi dan administrasi jurusan. Untuk potensi kebutuhannya itu yaitu tersedianya tempat pelaksanaan kegiatan perkuliahan. Selanjutnya ada human resource management. Untuk prosesnya itu adalah tenaga ahli di bidangnya. Nah, bagian terlibat ini tentunya ada kepala labor, bengkel, teknisi, administrasi jurusan, serta sekretaris jurusan. Potensi kebutuhan bisnisnya adalah adanya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan di jurusan oleh tenaga ahli yang terkait di bidangnya. Yang selanjutnya itu ada teknologi development. Prosesnya itu yaitu pengembangan sistem terintegrasi. Bagian terlibat itu adalah administrasi jurusan dengan potensi kebutuhan bisnisnya pengembangan secara bertahap untuk teknologi yang ada di teknik mesin Politeknik Negeri Padang. Nah, untuk procurement-nya, prosesnya terpenuhnya kebutuhan dari kegiatan perkuliahan. Nah, yang terlibat di sini adalah administrasi jurusan dan tenaga IT-nya. Potensi kebutuhan bisnis adalah biaya yang dikeluarkan seekonomis mungkin sehingga tidak memberikan pengeluaran yang cukup besar yang susah untuk ditanggung oleh teknik mesin Politeknik Negeri Padang. Nah, untuk selanjutnya itu ada balance scorecard atau BSC. Di sini balance scorecard berperan sebagai kerangka kerja manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dengan cara yang lebih menyeluruh. Nah, untuk manfaatnya sendiri, yang pertama itu adalah menjelaskan aktivitas bisnis dengan visi dan strategi organisasi. Yang kedua itu untuk meningkatkan komunikasi internal dan eksternal mengenai tujuan strategis. Yang ketiga itu memantau kinerja terhadap tujuan strategis organisasi secara berkelanjutan. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan inovasi sehingga dapat mengarahkan perubahan yang akan dilakukan. Nah, untuk analisa balance scorecard sendiri ada 4 perspektif yang akan dilakukan. Yang pertama itu ada perspektif finansial. Perspektif finansial ini kita akan mengukur kinerja keuangan dari organisasi yang juga disesuaikan dengan organisasi tersebut. Di sini organisasinya adalah Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang. Nah, yang pertama itu untuk pertumbuhan pendapatnya, pengembangan program studi baru harus didasarkan pada tren industri dan kebutuhan pasar, disertai promosi digital untuk menarik mahasiswa. Kemitraan dengan perusahaan untuk magang dan penelitian penting, serta sistem manajemen yang efisien diperlukan untuk mengelola pendaftaran, kurikulum, dan kegiatan akademik yang ada di sana. Nah, untuk penurunan biayanya, yaitu melakukan otomatisasi proses administratif dengan SITI di Politeknik, meningkatkan efisiensi dan mengurangi duplikasi pekerjaan. Selain itu, menyediakan platform pembelajaran online dan mengalokasikan dana untuk perangkat keras dan perangkat lunak terbaru yang sangat penting bagi perkembangan dari teknik mesin itu sendiri. Yang kedua itu adalah perspektif customer.
Di sini kita melakukan evaluasi kepuasan pelanggan, pangsa pasar, dan reputasi organisasi di mata pelanggan. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan 5 aspek utama. Yang pertama itu adalah peningkatan layanan mahasiswa yang optimal untuk meningkatkan layanan akademik dan non-akademik kepada mahasiswa. Yang kedua, survei kepuasan mahasiswa dan mengidentifikasi area untuk melakukan perbaikan. Yang ketiga, menganalisa interaksi dengan calon mahasiswa serta mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang keempat, memanfaatkan platform digital untuk menjangkau calon mahasiswa. Yang kelima, mengelola dan menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh mahasiswa. Yang keenam, mengadakan pameran dan webinar untuk memperkenalkan program studi kepada calon mahasiswa sehingga meningkatkan pangsa pasar dari teknik mesin itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada perspektif proses bisnis internal. Di sini menilai bagaimana hasil atau proses dari kinerja bisnis internal dalam menyajikan produk atau layanan pada pelanggan. Nah, proses itu dibagi menjadi 3 proses utama. Yang pertama itu adalah proses inovasi. Proses inovasi ini menciptakan produk atau layanan baru, yaitu sebuah sistem IT yang dapat meningkatkan proses pelayanan dan dapat mengatasi permasalahan pelayanan yang ada di teknik mesin. Yang kedua, yaitu proses operasi, melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai sistem baru kepada tenaga kerja, mahasiswa, maupun staf yang ada di teknik mesin untuk meningkatkan keefektifan penggunaan sistemnya. Yang ketiga, proses pasca penerapan, melakukan pengevaluasian dari hasil kinerja sistem untuk melihat tingkat keamanan dan tingkat kepuasan pengguna sistem, serta apakah sistem yang sudah dibangun tersebut sesuai dengan proses bisnis yang ada di teknik mesin teknik negeri Padang. Nah, yang terakhir itu ada perspektif inovasi. Di sini menekankan bagaimana pentingnya bagi suatu organisasi bisnis untuk terus memperhatikan karyawannya, memantau kriteria mereka, dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Inovasi ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan proses dari teknik mesin teknik yang Padang itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir adalah critical success factor CSF. Di sini CSF merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor kritis yang terpengaruh dan dibutuhkan oleh organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, di sini kita akan mengetahui apa saja sih faktor-faktor yang ada di teknik mesin teknik negeri Padang ini yang dapat mempengaruhi tujuan dan proses yang ada di teknik mesin itu sendiri. Nah, tujuannya adalah untuk menginterpretasikan objektif secara lebih jelas untuk menentukan aktivitas yang harus dilakukan dan informasi apa yang dibutuhkan oleh teknik mesin. Nah, di sini ada tabel analisa critical success factor dengan beberapa kebutuhan bisnis. Yang pertama itu ada dukungan dari jurusan teknik mesin. Biasanya itu adalah komitmen manajemen dalam mengurus IT-nya. Nah, dimensi di sini ada visi dan strategi TI, sumber daya proyek TI, dan kepemimpinan mendukung inisiatif TI-nya. Terus untuk ukuran hasilnya ada tingkat dukungan yang diterima, lokasi anggaran yang diberikan. Terus ada kebutuhan datanya itu, untuk kebutuhan datanya itu berupa data anggaran tahunan, seperti tingkat dukungan dari pemimpin dan stafnya. Lalu kebutuhan bisnis yang kedua adalah peningkatan keterampilan staf IT. Di sini CSF-nya adalah sumber daya manusia. Untuk dimensinya itu yaitu pelatihan dan pengembangan staf, serta keterampilan yang dimiliki oleh staf untuk menerapkan dan menggunakan IT yang ada di jurusan. Lalu ukuran hasilnya adalah jumlah staf yang berhasil dilatih, peningkatan kinerja serta peningkatan kinerja dari staf tersebut. Untuk kebutuhan data yaitu jadwal dan laporan pelatihan staf serta evaluasi kinerja staf setelah melakukan pelatihan tersebut. Yang ketiga adalah kebutuhan bisnisnya pengembangan infrastruktur TI. CSF-nya adalah teknologi dan infrastruktur yang ada di jurusan. Untuk dimensinya itu adalah pengembangan sistem, kendala sistem, serta inovasi teknologinya. Untuk ukuran hasil, sistem mengalami peningkatan kinerja pada penerapannya di jurusan. Untuk kebutuhan data, inventaris perangkat jurusan, laporan peningkatan dan penurunan sistemnya. Terus untuk kebutuhan bisnis yang keempat, yaitu keamanan dan kendala sistem. Untuk CSF-nya adalah keamanan dan kendala sistem. Dengan dimensinya itu, yaitu kebijakan keamanan sistem serta monitoring keamanan sistemnya. Untuk ukuran hasilnya, jumlah kasus keamanan menurun, jumlah kasus terkait keamanan menurun, terus adanya kepatuhan keamanan. Untuk kebutuhan data berupa log aktivitas sistem dan audit kepatuhan. Yang kebutuhan bisnis yang kelima, yaitu sertifikasi dan standar mutu.
Dengan CSF-nya itu proses dan manajemen mutu dengan dimensi, sertifikasi standar, proses audit, serta peningkatan aktivitas organisasi. Untuk ukuran hasilnya, sertifikasi standar yang berlaku diperoleh dan meningkatkan skor audit dari TI jurusan tersebut. Selanjutnya adalah kebutuhan datanya itu berupa laporan audit mutu serta dokumen sertifikasi yang dilakukan. Untuk kebutuhan bisnis yang ke-6 yaitu keterlibatan mahasiswa dan staf dengan CSF-nya itu keterlibatan stakeholder. Untuk dimensinya, partisipasi user dalam pengembangan IT-nya serta kepuasan user dalam penggunaannya. Untuk ukuran hasilnya, berpartisipasinya staf dan mahasiswa terkait serta adanya kepuasan dari user dalam penggunaan IT-nya. Terus untuk kebutuhan data, hasil survei kepuasan penggunaan, catatan partisipasi pengembangan, dan pelatihan user. Untuk selanjutnya tuh ada faktor penentu keberhasilan. Di sini ada sesuai dengan kebutuhan bisnis yang tadi dibuat. Di sini dijelaskan bahwasannya dukungan dari jurusan teknik mesin dengan faktor penentu keberhasilannya, itu dukungan dari jurusan menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan dalam proyek TI, pengembangan sistem, untuk kompensasi yang dilakukan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Nah, untuk peningkatan keterampilan staf, peningkatan keterampilan staf IT untuk mengelola dan mendukung perkembangan TI di jurusan teknik mesin, hal ini memungkinkan mereka lebih efektif dalam mendukung tujuan jurusannya. Ya, lalu untuk pengembangan infrastruktur TI, dengan pengembangan infrastruktur TI ini dapat mendukung operasional, akademik, dan administrasi jurusan. Infrastruktur yang handal akan meningkatkan efisiensi operasional dari jurusan teknik mesin. Lalu untuk melindungi data dan memastikan keamanan, di sini dari layanan IT yang disediakan oleh jurusan. Keamanan tersebut dapat berupa monitoring atau pelacakan insiden dan respon keamanan yang cepat. Lalu sertifikasi dan standar mutu, standar yang digunakan oleh jurusan sebagai praktik terbaik yang menunjukkan komitmen dan peningkatan mutu pada jurusannya. Lalu keterlibatan mahasiswa dan staf. Di sini keterlibatan mahasiswa dan staf dalam inisiatif TI dapat menjadi faktor penting untuk menghasilkan sistem yang sesuai kebutuhan user. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kau. Untuk tahap berikutnya yaitu tahap formulasi strategi yang akan dijelaskan oleh Anissa Sibucantika. Kepada Nisa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya untuk penjelasan tahap formulasi strategi. Next. Di sini kita akan membahas pertama kali yaitu tentang kebutuhan bisnis pada proses bisnis masa depan. Di mana di sini kita akan melakukan pemetaan kebutuhan informasi saat ini yang diperlukan untuk menentukan pola solusi teknologi dan sistem informasi yang tepat. Proses ini membantu mengidentifikasi kesenjangan dan kebutuhan spesifik yang ada, sehingga solusi yang dapat diusulkan dapat diimplementasikan secara efektif. Berikut beberapa kesenjangan yang akan ditentukan setelah analisis sebelumnya. Next. Yang pertama itu kesenjangan di sistem informasi. Di sini pada analisa kesenjangan sistem informasi dari jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang meliputi beberapa aspek kesenjangan antara potensi kebutuhan bisnis dengan kebutuhan sistem informasinya. Next. Berikut kesenjangannya yang dapat dilihat pada tabelnya. Di sini pada tabel analisa kesenjangan sistem informasi yang pertama pada potensi kebutuhan bisnis yaitu kompensasi mahasiswa. Di kondisi saat ini prosesnya masih manual dan menggunakan kertas dan tanda tangan basah. Di sini dengan menggunakan sistem informasi, sistem kompensasi akan dibentuk secara otomatis dan terintegrasi. Dan keterangan tindakannya adalah sistem baru atau non-sistem. Selanjutnya, potensi kebutuhan bisnis kedua itu magang mahasiswa, yang dimana kondisi saat ini masih menggunakan sistem untuk melakukan pendaftaran magang, yang dimana sistem informasi pendaftaran magang yang terintegrasi dengan portal dapat diimplementasikan sistem informasinya. Di sini tindakannya itu new system. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan bisnis
dari absensi mahasiswa, yang dimana kondisi saat ini masih manual, namun sebagian dosen telah menggunakan Spada untuk absensinya, tetapi belum maksimal. Dan kebutuhan sistem informasinya itu dengan meningkatkan efisiensi dan dari absensi mahasiswa pada Spada ke terintegrasi. Yang tindakannya itu upgrade atau pembaruan. Selanjutnya yang keempat itu proses pembelajaran, potensi kebutuhan bisnisnya. Di kondisi saat ini masih menggunakan portal belajar mengajar yang bernama Spada, yang dimana kebutuhan SI-nya dapat meningkatkan beberapa modul seperti absensi mahasiswa. Keterangan tindakannya itu upgrade. Next, kesenjangan teknologi informasi, yang dimana di sini kita akan melakukan analisa kesenjangan TI pada jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang yang meliputi beberapa aspek kesenjangan. Next. Berikut tabel analisis kesenjangan kebutuhan teknologi informasi, yang dimana yang pertama, potensi kebutuhan bisnisnya itu akses internet yang stabil dan cepat, dimana kondisi saat ini masih menggunakan kabel LAN, dan kebutuhan TI-nya kita dapat melakukan infrastruktur jaringan yang lebih modern. Keterangan tindakannya itu upgrade. Selanjutnya, potensi kebutuhan bisnis, yang dimana sistem informasi yang terintegrasi. Baik, yang kedua yaitu potensi kebutuhan bisnis sistem informasi yang terintegrasi. Yang dimana kondisi saat ini di sistem yang ada masih terpisah-pisah dan tidak terintegrasi. Lalu kebutuhan TI yang dapat diterapkan itu sistem informasi yang terintegrasi. Yang keterangan tindakannya itu neo system. Selanjutnya yang ketiga, potensi kebutuhan bisnis dari pengolahan data yang efisien dan akurat. Di mana kondisi saat ini masih menggunakan Excel untuk pengolahan datanya. Lalu kebutuhan TI-nya dia dapat menerapkan sistem manajemen basis data DBMS, di mana tindakan tersebut merupakan upgrade. Yang keempat, potensi kebutuhan bisnis dari penyimpanan data yang terpusat dan aman. Di mana kondisi saat ini masih melakukan penyimpanan data dengan Google Drive. Yang dimana kebutuhan TI-nya kita dapat menerapkan sistem yang penyimpanan data yang aman dan terpusat seperti menggunakan cloud computing. Keterangan tindakannya itu nil system. Selanjutnya yang kelima, ketersediaan server yang handal, yang dimana kondisi saat ini masih server webnya masih down. Lalu kebutuhan TI yang dapat diterapkan sistem infrastruktur server yang lebih handal. Keterangan tindakannya itu pembaruan atau upgrade. Yang keenam itu potensi kebutuhan bisnis itu akses web yang konsisten. Yang dimana kondisi saat ini masih terkadang webnya tidak bisa terbuka. Dan kebutuhan yang dapat diterapkan yaitu menerapkan website dengan uptime yang tinggi. Keterangan tindakannya itu upgrade. Next. Selanjutnya untuk analisa kesenjangan SDMTI, yang dimana pertama potensi kebutuhan bisnisnya itu pengembangan keterampilan staf IT, yang dimana kondisi saat ini pelatihan dan pengembangan staf masih minim. Lalu kebutuhan TI-nya itu dengan menerapkan program pelatihan pengembangan, yang dimana tindakannya itu adalah neosystem. Selanjutnya yang kedua itu kebutuhan bisnis. Potensi kebutuhan bisnis itu peningkatan keterampilan dosen dalam IT, yang dimana kondisi saat ini pelatihan dan workshop IT untuk dosen masih kurang. Lalu kebutuhan TI yang dapat diterapkan itu workshop untuk IT dosen, workshop IT untuk dosen. Lalu keterangan tindakannya itu neosystem. Next. Selanjutnya kita akan melakukan analisa kesenjangan manajemen SITI, yang dimana
pada jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang, kita akan melakukan analisa kesenjangan manajemen SITI dengan meliputi beberapa aspek kesenjangan antara potensi kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem informasinya. Next. Hasil kesenjangan dapat kita lihat pada tabel analisa kesenjangan manajemen SITI dan pada tampilan ini. Yang mana yang pertama, potensi kebutuhan bisnisnya itu standar operation prosedur TI, yang dimana kondisi saat ini, di kondisi saat ini masih belum ada. Dan kita akan menerapkan kebutuhan SI-nya itu dengan menerapkan SOP TI, yang dimana tindakannya itu new system. Lalu yang kedua, potensi kebutuhan bisnis yang berikutnya yaitu tata kelola IT yang membantu kontrol operasional TI, yang dimana kondisi saat ini masih belum ada, dan kebutuhan SI-nya kita dapat menerapkan tata kelola TI. Lalu keterangan tindakannya itu new system. Selanjutnya untuk potensi kebutuhan bisnis pengembangan SITI yang selaras dengan kebutuhan bisnis, yang dimana kondisi saat ini masih belum ada, dan kita dapat menerapkan kebutuhan SI-nya dengan melakukan perancangan strategis SITI, yang dimana keterangan tindakannya itu new system. Yang keempat, potensi kebutuhan bisnis itu melakukan audit SITI di saat kondisi saat ini sudah pernah melakukannya. Lalu kita akan melakukan kebutuhan SI-nya, melakukan kembali audit SITI, yaitu dengan keterangan tindakannya pembaruan atau upgrade. Next. Selanjutnya adalah strategi SI bisnis, yang dimana pada pembahasan selanjutnya telah didapatkan kebutuhan data dan informasi dari rekomendasi strategi SI bisnis. Kita selanjutnya akan melakukan pemetaan potensi kebutuhan bisnis sistem informasi untuk jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang. Next. Nah, di sini dapat dilihat beberapa list dari strategi SI. Yang pertama, kita akan melakukan otomatisasi pada kompensasi mahasiswa yang terintegrasi dan dapat mengurangi kesalahan dalam proses manual, mempercepat proses, dan menghindari terjadinya kecurangan, seperti pemalsuan tanda tangan. Dengan adanya sistem ini, proses kompensasi dapat mempermudah stakeholder yang terlibat dalam proses ini, seperti dosen, mahasiswa, administrasi kampus, dan lainnya. Terus yang kedua, itu pada sistem informasi magang untuk mahasiswa lebih terintegrasi dengan portal yang dapat mempermudah dalam pendaftaran magang, pemantauan, dan pelaporan hasil magang dan evaluasi magang tersebut. Pada otomatisasi ini, tentunya dapat mempermudah mahasiswa dalam pendaftaran dan penetapan, serta dosen pembimbing yang akan memantau kegiatan magang mahasiswa. Proses ini dilakukan dapat lebih cepat dan mencegah terjadinya human error seperti kehilangan berkas, kelengkapan berkas, kecurangan, dan ancaman lainnya. Sistem ini juga berguna nantinya untuk jika pihak kampus ingin bekerja sama dengan pihak eksternal dalam pelaksanaan magang mahasiswa. Yang ketiga, absensi mahasiswa, beberapa dosen masih menggunakan proses manual, sehingga sulit untuk terintegrasi dalam sistem. Hal ini membuat perakapan kompensasi mahasiswa juga sulit. Absensi ini juga sudah terdapat pada pembelajaran jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang, hanya saja belum digunakan secara maksimal karena dosen-dosen enggan menggunakannya. Karena itu, agar efisiensi dan efektivitas modul tersebut berjalan semestinya, sistem harus diperbaiki dan diperbarui pengalaman dan penggunaannya. Dan faktor lain menyebabkan modul ini jarang dipakai karena tidak adanya regulasi yang ketat bagi dosen untuk melakukan perlengkapan absensi mahasiswa di portal sepadan langsung. Next. Selanjutnya untuk strategi TI, berikut beberapa deskripsi layanan-layanan infrastruktur TI secara umum. Yang pertama itu penggunaan Wi-Fi 6 di Politeknik Negeri Padang, dikarenakan open resolusi ini dapat menyelesaikan kebutuhan akses internet yang cepat dan stabil.
Yang dimana Y-Physics menawarkan peningkatan signifikan dan kecepatan, kapasitas, dan efisiensi jaringan. Kecepatan yang ditawarkan Y-Physics ini dapat mencapai 9,6 GB per second yang dapat mendukung kegiatan di kampus seperti belajar mengajar, penelitian, dan administrasi. Lalu, Y-Physics ini dapat memberikan kemampuan yang lebih efisien pada lingkungan yang padat dan mengurangi interferensi dan meningkatkan kualitas koneksi. Tentunya dengan memasang akses point di seluruh area kampus, sehingga dapat memastikan bahwa semua pengguna memiliki akses internet yang cepat dan stabil kapan saja dan di mana saja. Dan tentunya Wi-Fi 6 ini juga menerapkan protokol keamanan yang baru seperti WPA3 yang melindungi data pengguna dari ancaman cyber. Lalu yang kedua yaitu pengembangan sistem informasi yang terintegrasi di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang, yang dimana merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan akademik. Di sistem ini menghubungkan berbagai sistem yang ada di jurusan, seperti sistem informasi kepegawaian, akademik, sistem informasi pembelajaran daring, itu pada satu sistem, sehingga sistem tersebut terintegrasi dan dapat diakses dan dikelola secara real time. Dan sistem ini juga memungkinkan pemantauan dan analisis data yang lebih baik. Selain itu, dengan adanya fitur login tunggal, itu single sign-on, pengguna dapat hanya perlu melakukan satu kali login untuk mengakses semua layanan. Dan pengembangan sistem ini dapat melibatkan penilaian kebutuhan spesifik jurusan dalam pemilihan platform teknologi yang tepat, serta pelatihan untuk semua pengguna. Lalu yang ketiga, menggunakan database management system atau DBMS sebagai alat manajemen data di Politeknik Negeri Padang. DBMS seperti MySQL menyediakan platform yang terstruktur dan aman untuk penyimpanan, pengelolaan, dan pengaksesan data. Dengan DBMS, data dari berbagai departemen terkait jurusan dapat dikelola secara terpusat, yang dimana dapat mengurangi redundansi data, minimalkan kesalahan, dan memastikan konsistensi data di seluruh sistem. DBMS juga memiliki fitur backup untuk apabila terjadinya kegagalan sistem, dan memiliki kemampuan query juga untuk mempermudah analisis data dan pelaporan yang mendalam, sehingga dapat membantu jurusan dan administrasi kampus dalam merumuskan strategi dan kebijakan berbasis data. Next. Yang keempat itu mengimplementasikan computing untuk penyimpanan data terpusat dan aman di Politeknik Negeri Padang, yang dapat memberikan efisiensi, keamanan, dan fleksibilitas data. Dengan beralih pada penyimpanan berbasis cloud seperti Amazon Web Service atau AWS, Google Cloud atau Microsoft Azure, jurusan dapat melakukan penyimpanan data akademik, administrasi, ataupun penelitian pada satu lokasi terpusat. Cloud computing juga menawarkan tingkat keamanan yang tinggi, seperti enkripsi data, autentikasi multifaktor, dan pengawasan berkelanjutan terhadap ancaman cyber. Dan juga cloud juga menyediakan opsi backup dan disaster recovery yang otomatis, dan memastikan data tetap aman dan dapat dipulihkan secara cepat. Dan skalabilitas cloud juga memungkinkan kampus untuk menambah kapasitas penyimpanan dan komputasi sesuai kebutuhan tanpa perlu investasi besar. Yang kelima itu melakukan upgrade server dan menggunakan layanan hosting yang handal. Seperti menggunakan Niagara Hoster dapat menjadi salah satu pilihan yang dapat diperhitungkan oleh pihak jurusan, dikarenakan merupakan web hosting terbaik di Indonesia hingga saat ini. Jurusan juga dapat menggunakan beberapa keuntungan dari hosting tersebut, seperti keamanan data yang lebih terjamin dan performa website yang lebih cepat dan stabil. Lalu ada skalabilitas yang mudah disesuaikan dengan kebutuhan.
juga uptime yang tinggi untuk meminimalisir downtime. Dan dukungan pelanggan yang lebih baik untuk membantu mengatasi masalah website. Selanjutnya yang keenam itu optimasi hosting. Dengan menggunakan CDN untuk mempercepat waktu akses dan mengurangi beban server, serta melakukan maintenance rutin pada website. Di sini jurusan dapat memilih provider hosting yang terpercaya dengan paket sesuai kebutuhan, seperti kapasitas penyimpanannya, bandwidth-nya, dan performa servernya. Lalu dengan mengoptimalkan pengaturan database dan kompresi file untuk mempercepat loading website, CDN juga dapat menyimpan salinan statis website, yaitu gambar CSS dan JavaScript, pada server terdekat dengan pengguna, sehingga waktu akses lebih cepat dan beban server berkurang. Dan backup website minimal sekali seminggu untuk mencegah kehilangan data. Lalu memperbarui plugin dan tema WordPress setiap bulan untuk menghindari masalah kompatibilitas dan keamanan. Lalu secara rutin melakukan scan malware dan virus untuk menjaga website dari keserangan cyber. Dan juga menghapus file-file data yang tidak diperlukan untuk menghemat ruangan penyimpanan dan meningkatkan performa website. Lalu terus secara berkala melakukan tes kecepatan website seperti setiap 3 bulan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang dapat menyebabkan website lambat. Next. Selanjutnya, strategi manajemen SITI, di mana dalam manajemen hasil dari analisa strategi SITI dibutuhkan perancangan yang lebih matang untuk menerapkan mekanisme SITI hingga struktur pengelolaan SITI tersebut di masa depan dapat diterapkan. Lalu dalam menyusun unit pengelolaan SITI pada jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Padang ini terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan secara berikut. Next. Yang pertama, yaitu kebutuhan perubahan struktur organisasi SITI, yang dimana berdasarkan hasil wawancara pada jurusan teknik mesin PNP ini, organisasi tersebut tidak memiliki struktur organisasi yang khusus untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan SITI. Dan setelah dilakukan analisis strategi SITI, diputuskan untuk melakukan penambahan divisi SITI yang menjadi bagian khusus untuk mengelola SITI pada organisasi. Dan dengan adanya divisi ini diharapkan dapat melakukan penanganan SITI untuk membantu dalam maintenance dan siap untuk mengembangkan SITI yang berselaras dengan kebutuhan organisasi. Next. Yang kedua, yaitu fungsi dan jabatan yang dibutuhkan pada divisi SITI ini. Berikut jabatan dan fungsi pada divisi SITI yang telah diusulkan sebelumnya. Yang pertama, manajer SITI. Di sini, manajer SITI merupakan pemimpin dari divisi SITI yang bertanggung jawab atas keseluruhan strategi, pengelolaan, dan operasional teknologi informasi dan sistem informasi dalam organisasi. Tugas utamanya yaitu perencanaan dan melaksanakan inisiatif SITI yang selaras dengan tujuan organisasi. Lalu pengawasan pengembangan dan implementasi proyek-proyek TI, serta memastikan keamanan dan efisiensi infrastruktur TI. Manajer SITI juga berperan dalam mengelola anggaran divisi, mengembangkan kebijakan TI, serta menjalin komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk pengidentifikasian kebutuhan teknologi yang mendukung proses bisnis organisasi. Next, supervisor urusan arsitektur dan operasional TI, yang dimana di sini jabatan ini menjadi bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur TI, yang dimana
divisi jabatan ini akan memastikan ketersediaan dan performa optimal dari sistem yang ada. Tugasnya itu melakukan pengawasan arsitektur jaringan, server, dan perangkat keras, serta memastikan bahwa semua sistem berfungsi secara efisien dan aman. Dan supervisor urusan arsitektur dan operasional TI ini juga melakukan pelaksanaan backup data, disaster recovery, dan pemantauan keamanan sistem. Dan juga mereka juga melakukan koordinasi tim operasional untuk memastikan bahwa setiap masalah teknis ditangani dengan cepat dan efektif. Next. Selanjutnya itu jabatan dari staf arsitektur dan pengembangan aplikasi, yang dimana mereka bertugas untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara aplikasi perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi. Di sini mereka melakukan analisis kebutuhan pengguna, perancangan sistem, pengkodean, pengujian, dan implementasi aplikasi baru atau pembaruan aplikasi sudah ada. Lalu juga bekerjasama dengan tim lain untuk memastikan integrasi sistem yang mulus dan mendukung optimalisasi proses bisnis. Dan setiap staf harus memiliki kemampuan teknis yang kuat dan memahami prinsip-prinsip desain perangkat lunak. Selanjutnya itu staff help desk, yang dimana merupakan garis terdepan dalam pendukung pengguna dari segala masalah teknis yang mereka hadapi. Staff help desk bertanggung jawab dalam menerima, memprioritaskan dan menyelesaikan dukungan dari pemasaran teknis dari pengguna. Ini yang dimana mereka memiliki pengetahuan yang luas tentang di sistem dan aplikasi yang digunakan di organisasi. Lalu kemampuan untuk memecahkan masalah secara efektif yang juga berperan dalam memberikan pelatihan dasar kepada pengguna. Lalu mereka juga melakukan pendokumentasian masalah dan untuk mencari solusi dari masalah tersebut dan melakukan tren atau isu berulang kepada manajemen untuk perbaikan lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya, sekarang kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa. Selanjutnya, setelah kita melakukan rencana pemahaman kondisi saat ini, tahap pemahaman kondisi saat ini, tahap interpretasi kebutuhan mendatang, dan juga tahap formulasi strategi, selanjutnya tahap yang berikutnya yaitu menyusun portofolio aplikasi yang akan datang. Dan pada tahap ini akan saya jelaskan sendiri. Nah, untuk sebelumnya kita analisa dulu menggunakan matriks yang ada pada layar. Itu terdapat strategic, high potential, key operational, dan juga support. Nah, untuk strategi sendiri, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang itu akan dibuatkan beberapa sistem akan direncanakan beberapa sistem formasi. Mungkin dapat dilihat yang pertama itu untuk sistem formasi kompensasi, itu merupakan new system yang nantinya uh, uh, sebagai strategi dari organisasi tersebut. Kemudian ada sistem informasi magang mahasiswa, itu juga new system. Lalu ada si akad dan juga spada yang sudah ada ataupun sudah digunakan pada jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Padang. Nah, untuk high potensialnya itu terdapat dua, yaitu modul pemberitaan dan juga modul akreditasi. Itu juga sudah sudah digunakan juga oleh jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang. Kemudian selanjutnya yaitu untuk key operasional, itu terdapat beberapa modul juga, diantaranya modul finansial, modul perkuliahan, modul penugasan, dan juga modul UKT. Itu juga sudah digunakan oleh jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang. Kemudian untuk support itu terdapat beberapa modul dan juga terdapat
usulan sistem tambahan atau sistem baru. Di antaranya ada modul absensi mahasiswa, eh, modul fasilitas, modul human research, dan juga modul help desk. Nah, untuk modul absensi mahasiswa ini sudah digunakan, namun perlu adanya perbaikan dalam modul tersebut. Kemudian untuk modul help desk itu disarankan untuk dibuatkan sistem baru. Next. Nah, dari beberapa perancangan yang telah dilakukan sebelumnya, juga observasi dan juga wawancara yang dilakukan sebelumnya, serta analisa-analisa dari proses bisnis yang ada, maka muncullah beberapa usulan sistem informasi yang mungkin akan digunakan oleh jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang untuk masa mendatang. Beberapanya diantaranya yaitu yang pertama sistem informasi kompensasi. Sistem ini dirancang menggantikan proses kompensasi yang dilakukan secara manual berbasis kertas yang saat ini dilakukan. Dan sistem ini akan mencatat, mengelola, dan juga memverifikasi setiap kegiatan kompensasi mulai dari pendaftaran kompensasi hingga validasi kompensasi yang telah dilaksanakan. Nah, untuk pembangunan sistem ini bertujuan untuk eh, eh, meningkatkan efisiensi yang perlu dilakukan dalam pengelolaan kompensasi, mulai dari penempatan mahasiswa, mungkin mahasiswa itu akan ditempatkan di labor ataupun administrasi dan sebagainya. Kemudian kompensasi yang belum dilaksanakan hingga verifikasi kompensasi yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan kompensasi yang dilakukan. Karena untuk berbasis kertas yang saat ini sedang dilakukan, itu rawan terjadi kesalahan pencatatan ataupun kesalahan perhitungan dari kompensasi yang akan dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Yang ketiga, mengurangi terjadinya pemalsuan tanda tangan yang menjadi bukti bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan kompensasi mereka. Jadi untuk kompensasi berbasis kertas yang secara manual dilakukan saat ini itu akan eh, akan terjadi beberapa akan terjadi pemalsuan tanda tangan yang tanda tangan itu sendiri itu akan menjadi bukti bahwa mahasiswa itu eh, telah melaksanakan kompensasi. Jadi rawan untuk terjadinya pemusnahan tanda tangan. Yang keempat itu memberikan akses yang jelas bagi mahasiswa dan juga staf yang bersangkutan dalam memonitoring status kompensasi yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang. Nah, untuk merancang sistem ini menjalankan beberapa fungsi yang mungkin akan membantu jurusan teknik mesin dalam pengelolaan kegiatan kompensasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, untuk fungsi-fungsinya mungkin yang pertama itu pendaftaran kompensasi. Ini dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk melaksanakan kompensasi yang harus dia laksanakan, baik mahasiswa yang benar-benar eh, mempunyai jatah absensi ataupun mahasiswa yang aman akan absensinya. Jadi tidak ada yang absen bolong-bolong yang harus dibayar ketika kompensasi. Nah, pada fungsi ini itu mahasiswa mendaftarkan diri mereka untuk melaksanakan kompensasi pada hari dan waktu yang mereka pilih. Yang kedua itu pencatatan jam kompensasi yang harus dibayar dan yang sudah diselesaikan oleh mahasiswa. Nah, dengan fungsi ini, mahasiswa dapat mengetahui dengan jelas berapa jam kompensasi yang harus mereka bayar, apakah ada atau tidak, dan berapa jam kompensasi yang sudah mereka selesaikan jika mereka mempunyai jam kompensasi yang harus mereka bayar. Dan yang ketiga, itu verifikasi kompensasi yang dilakukan secara digital. Fungsi ini untuk memudahkan pengawas ataupun pembimbing kompensasi dalam melakukan validasi terhadap kompensasi yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Dengan fungsi ini diharapkan dapat mengurangi beban kerja pengawas dan administrasi akademik dalam melakukan validasi kompensasi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Dan yang keempat yaitu pelaporan dan monitoring secara real time, sehingga nantinya staf jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang tidak mengalami kesulitan dalam mendata
kompensasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Next. Kemudian untuk sistem baru yang diusulkan dari kami itu sistem informasi magang mahasiswa. Jadi sistem ini untuk membantu administrasi mahasiswa untuk melaksanakan magang. Jadi dirancang untuk memudahkan mahasiswa dan juga bagian administrasi dalam mengelola pendaftaran magang mahasiswa. Sistem nantinya akan mencatat, mengelola dan juga memverifikasi kegiatan magang dimulai dari pendaftaran sampai dengan menyusun berkas-berkas persyaratan yang diperlukan, kemudian juga informasi mengenai pelaksanaan magang, termasuk dosen pembimbingnya, gimana proses selesai magang dan juga presentasi dan juga nilai atau feedback dari magang mahasiswa tersebut. Nah, untuk eh, tujuan sistemnya, pembangunan sistemnya itu sendiri, yang pertama itu memudahkan administrasi jurusan untuk magang mahasiswa, mulai dari pendaftaran, pengumpulan, pemantauan, pelaporan dan juga evaluasi, kemudian juga meminimalisir terjadinya kehilangan berkas, kecurangan dan juga penumpukan berkas mahasiswa. Kemudian juga memonitoring dosen pembimbing terhadap kegiatan magang mahasiswa tersebut, kemudian juga memudahkan kampus dalam bekerja sama dengan perusahaan untuk magang mahasiswanya. Nah, sistem magang ini juga dirancang dapat menjalankan beberapa fungsi yang membantu jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang dalam pengelolaan administrasi magang mahasiswa. Nah, beberapa fungsinya tersebut diantaranya yaitu pendaftaran mahasiswa untuk melakukan magang, seperti mahasiswa menginputkan data diri, input tempat magang, baik dari perusahaan yang bekerja sama dengan pihak kampus ataupun dari mahasiswanya itu sendiri. Kemudian juga untuk input berkas-berkas persyaratan lainnya. Yang kedua, pemantauan dosen pembimbing dalam kegiatan magang mahasiswa seperti jadwal bimbingan dengan dosen pembimbing, update logbook dari kegiatan mahasiswa di tempat magang. Jadi sehingga nantinya dosen dapat dengan mudah melakukan pemantauan dari sistem tersebut. Kemudian fungsi pelaporan mahasiswa bahwa telah selesai magang seperti input berkas seperti surat keterangan telah selesai magang dari perusahaan bersangkutan, lalu bisa input sertifikat jika ada sertifikat dan juga laporan dari mahasiswa dari tempat magangnya. Yang selanjutnya fungsi evaluasi kegiatan magang mahasiswa oleh dosen pembimbing dengan memberikan feedback berupa nilai maupun komentar. Next. Eh, Selanjutnya yaitu modul helpdesk. Nah, modul helpdesk ini merupakan bagian dari perangkat lunak yang membantu jurusan untuk mengelola interaksi dengan mahasiswa terkait dengan masalah atau ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang kegiatan di sistem informasi atau pelayanan yang dapat diakses oleh mahasiswa. Modul ini menyediakan platform terpusat untuk menerima, melacak, dan juga menyelesaikan permintaan bantuan dari mahasiswa. Dari modul helpdesk pada website jurusan ini memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya menyediakan platform bagi mahasiswa untuk mendapatkan bantuan. Jadi mahasiswa dapat menggunakan modul helpdesk ini untuk mengajukan pertanyaan, melaporkan masalah ataupun meminta bantuan terkait dengan berbagai hal. Contohnya seperti akademik, seperti bagaimana akses modul pelajaran dan komplain nilai semester jika ada. Kemudian untuk administrasi seperti perubahan data diri atau pembayaran SPP. Kemudian untuk kemahasiswaan seperti pendaftaran beasiswa, kegiatan ekstrakurikuler, dan layanan bimbingan konseling. Yang kedua yaitu membantu jurusan dalam mengelola interaksi dengan mahasiswa. Nah, pada modul helpdesk ini dapat melacak dan mengelola semua pertanyaan dan permintaan bantuan yang diajukan oleh mahasiswa tersebut. Jurusan juga dapat menggunakan modul helpdesk ini untuk seperti
mengidentifikasi masalah yang sering dihadapi oleh mahasiswa, memprioritaskan dan menyelesaikan pertanyaan dan permintaan bantuan dengan cepat dan juga efisien, memberikan informasi dan panduan yang bermanfaat bagi mahasiswa, kemudian meningkatkan kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan dari jurusan, lalu juga mengurangi keramaian yang menyebabkan lambatnya proses penyelesaian permasalahan. Jadi bisa lewat langsung sistem ini gitu. Yang ketiga yaitu meningkatkan komunikasi antara jurusan dan mahasiswa. Nah, modul helpdesk ini juga dapat menjadi platform yang efektif untuk komunikasi antara jurusan dengan mahasiswa, seperti jurusan dapat mengumumkan informasi penting kepada mahasiswa hanya melalui lewat sistem, kemudian mengadakan survei dan mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa, kemudian juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas jurusan kepada mahasiswa. Yang keempat yaitu mendukung mahasiswa dalam menyelesaikan masalah mereka. Nah, modul helpdesk ini dapat menyediakan berbagai sumber daya yang dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan masalah mereka tersebut, seperti basis pengetahuan yang berisi artikel ataupun panduan self-service, terus ada forum diskusi di mana mahasiswa itu dapat saling membantu di dalam forum tersebut, kemudian daftar kontak staf jurusan yang mungkin dapat dihubungi untuk mendapatkan bantuan secara langsung bagi mahasiswa gitu. Untuk selanjutnya modul absensi mahasiswa. Sebenarnya modul absensi mahasiswa ini sudah digunakan oleh pihak jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang. Mungkin hanya diupdate lagi agar digunakan lebih baik gitu. Modul absensi mahasiswa ini merupakan bagian dari perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang dalam mengelola kehadiran mahasiswa selama kegiatan perkuliahan dan juga praktikum. Nah, model ini bisa diperbarui lagi dari sistem yang sudah ada dengan platform terpusat yang dapat mencatat, memantau, dan juga menganalisis kehadiran mahasiswa dengan lebih efektif dan efisien. Beberapa fungsi yang terdapat pada model ini, mungkin bisa next. Yang pertama itu pencatatan kehadiran otomatis. Mahasiswa dapat melakukan absensi melalui berbagai metode pengisian form melalui portal web. Jadi sistem akan secara otomatis mencatat waktu dan juga lokasi kehadiran, kemudian juga mengurangi kemungkinan kesalahan dan juga manipulasi data. Yang kedua, monitoring kehadiran dosen dan staf administrasi dapat dengan mudah memantau kehadiran mahasiswa secara real time. Nantinya sistem ini memungkinkan peninjauan absensi harian, mingguan, dan juga bulanan untuk setiap mahasiswa. Jadi untuk penghitungan kompensasinya juga lebih dimudahkan lagi karena sistem absensi ini. Kemudian fungsi berikutnya yaitu notifikasi dan juga peringatan. Mahasiswa akan menerima notifikasi melalui email ataupun dari web portalnya langsung apabila mereka itu tidak hadir atau terlambat. Nah, sistem ini juga dapat mengirimkan peringatan nantinya kepada dosen atau pembimbing akademik jika ada mahasiswa yang sering absen. Nah, fungsi berikutnya yaitu integrasi dengan sistem akademik. Jadi modul absensi ini diintegrasikan dengan sistem akademik yang sudah ada di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang seperti SPADA tadi. Jadi memungkinkan sinkronisasi data mahasiswa dan juga mata kuliah secara otomatis. Nah, fungsi berikutnya yaitu keamanan data. Jadi data kehadiran mahasiswa disimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Jadi sistem ini menggunakan absensi di jurusan seperti enkripsi data dan protokol keamanan yang ketat untuk melindungi informasi yang sensitif nantinya. Nah, dengan adanya model ini mungkin dapat membantu mahasiswa dan juga staf administrasi pada proses efisiensi administrasi sehingga mengurangi beban kerja manual dalam pencatatan dan pemantauan kehadiran mahasiswa. Jadi memungkinkan staf administrasi tersebut untuk fokus pada tugas-tugas penting lainnya. Mungkin juga berfungsi membantu dalam akurasi data, meningkatkan akurasi data kehadiran yang meminimalkan
kesalahan manusia atau human error dan memastikan data yang konsisten dan dapat diandalkan. Dan juga dapat menjadi pengambilan keputusan dari memberikan data yang akurat dan laporan yang komprehensif untuk membantu dosen dan pihak jurusan dalam pengambilan keputusan terkait kehadiran dan kinerja akademik mahasiswa. Nah, dengan penerapan model ini diharapkan jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang dapat meningkatkan manajemen kehadiran mahasiswa, memastikan akuntabilitas dan juga mendukung keberhasilan akademik mahasiswa secara keseluruhan. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Semoga hasil dari perencanaan SITI yang telah kami usulkan mungkin dapat dipertimbangkan lagi bagi jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang dan diharapkan dapat bermanfaat nantinya bagi jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang sendiri. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.